Salam, salam, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kami mohon damai sejahtera, sukacita, pencerahan Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, pola pikir yang tidak berpusat pada diri sendiri. Ya, bahasa singkatnya, tidak egosentris. Saudara-saudara, kemajuan dan kelanggengan sebuah komunitas, termasuk gereja, adalah adanya pemahaman bersama tentang hidup saling membutuhkan, saling menopang satu dengan yang lain. Menjadi gereja yang oikomenis dan misioner, sebagaimana visi dan harapan kita, haruslah dimulai dari pola pikir yang sudah dewasa. Dewasa dalam pemikiran ditandai dengan adanya sikap tidak memikirkan atau tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egosentris. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat mula-mula di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat, sebagaimana sudah kita baca, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal yang sama juga disampaikan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Jemaat Korintus diingatkan agar kasih itu diaplikasikan dengan cara mengutamakan kepentingan bersama. Orang yang masih berpusat pada diri sendiri, maka tidak mungkin bisa hidup dalam sebuah komunitas yang sehat. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena setiap orang pada umumnya secara natur alami lebih condong untuk berfokus pada diri sendiri. Sama seperti iklan-iklan ya. Iklan-iklan mendorong kita untuk memikirkan diri sendiri. Orang sering berkata, diri sendiri saja belum bisa dipikirin, boro-boro mikirin yang lain. Ya, bagaimana kita dapat berubah agar tidak berpusat kepada diri sendiri? Maka yang pertama, belajarlah dari Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan semua orang tanpa terkecuali. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua bangsa. Tangannya terbuka untuk menyambut semua orang yang mau datang kepadanya. Yesus tidak menutup diri, tetapi dia membuka dirinya bagi siapa saja. Gereja juga harus demikian. Gereja harus bersifat terbuka atau inklusif, menerima semua orang. Gereja tidak boleh bersifat eksklusif atau tertutup atau merasa diri paling baik, paling benar dari yang lain. Itu tidak boleh. Banyak perpecahan terjadi di dalam persekutuan atau gereja karena apa? Karena ego, mau menang sendiri atau merasa paling benar. Dan yang kedua, mohon pertolongan Roh Kudus agar memberikan kepekaan. Kita membutuhkan kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh, ya Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini? Bukan saja secara materi, tetapi secara sosial, secara psikis, juga secara rohani. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Dia juga sumber hikmat. Dia juga sumber karunia-karunia rohani. Dia juga sumber kuasa yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, inilah firman Tuhan yang kiranya menolong kita supaya kita memiliki pola pikir yang diubahkan, tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tapi kepada kepentingan orang lain juga, sebagaimana Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya dalam hidup ini kami dapat membangun sebuah hubungan yang baik di dalam komunitas dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara.
kami tidak berfokus kepada kepentingan pribadi, tapi kami melihat kepentingan orang lain juga sebagaimana firman-Mu. Terpujilah Engkau dan mampukan kami untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.